podcast undang-undangin orang, ngomongin undang-undang. Halo semuanya, selamat datang di podcast undang-undangin orang, ngomongin undang-undang. Gak kerasa nih, pandemi COVID-19 sudah 2 tahun lebih. Perekonomian banyak banget yang sudah kehantam, khususnya sektor UMKM. Hari ini di podcast undang-undang, saya mengundang sahabat saya yang juga memiliki bisnis UMKM yang sangat kreatif dan dia malah munculnya di era pandemi. Ini yang gila. Pandemi malah berani-beraninya bikin bisnis UMKM. Apa nggak takut nambah masalah kehidupan? Nah, makanya hari ini saya undang sahabat saya, Mas Mufrizal Akmal. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, Tos sehat, dulu siap. kita. Gue seneng banget hari ini Bro Akmal bisa hadir di podcast undang-undang karena kita pengen ngobrol. Kok bisa lo tuh senekat ini, terus bikin produk juga yang lain daripada yang lain gitu ya. Nah, cuman sebelum ke situ mungkin teman-teman dari podcast undang-undang pengen kenal sama lo lebih jauh. Kalau sekilas buat teman-teman, saya kenal sama Mas Akmal ini saat kita di ini ya, Rijma ya, Remaja Islam Cut Mutia 2014. Lalu kita lanjut di HIPMI ya, 2016 masuk. Saya masuk HIPMI aja itu diajak sama Bro Akmal. Nah, makanya di podcast ini kita undang lah ini kawan yang jeblosin saya juga jadi pengusaha. Jadi sebenarnya lebih senior Akmal secara umur dan pengalaman bisnisnya gitu. Mungkin Bro Akmal bisa cerita Bro siapa backgroundnya lah gitu ya. Oke, jadi sebenarnya nama lengkap saya Mufrizal Akmal, panggilan Akmal. Sekarang usia udah 30. Terus awal itu sebenarnya saya backgroundnya bukan pengusaha malah. Karena saya kuliah di STAN. Oh iya. Saya sempat jadi PNS 2 tahun sampai 2016. Tapi saya mulai bisnis itu 2014. Jadi selama PNS juga udah mulai bisnis. Bisnis pertama itu yang dibilang kreatif, production house, ya kan. Terus dulu ada juga bisnis jamur tiram segala macam. Dan terakhir bisnis bimbel. Dan ketiga-tiganya collapse. Waduh, udah bangkrut hat-trick ya. Ya. Luar biasa. Terus habis bangkrut 3 kali, pandemi menghantam, lu bisnis lagi. Itu karena semua karena pandemi. Hampir semua karena pandemi. Nah, gimana tuh? Dan akhirnya ya pandemi itu bisa dibilang ya titik balik lah. Ya semua collapse, tapi di situ alhamdulillah menemukan sesuatu yang baru gitu. Zada ini gitu kan. Zada ini. Bentar, sebelum kita ke Zada, lu kolaps itu udah hilang duit berapa, Bro? Kalau boleh cerita, Bro. Udah banyak sih. Berapa? Tanggung jawabnya udah ratusan lah. Ratusan itu 500 atau di atas itu? Ya masih di bawah itu, tipis-tipis lah. Dikit. Tipis-tipis menuju 500 Iya. saja. Waduh, itu udah kayak kalau dihitung-hitung sama energi, waktu, bensin, meeting mungkin nyampe lah, Bro. Lebih sih. Ya udah setengah M lebih lah ya, udah hilang ya. Wah, dan lo masih nggak kapok gitu untuk bisnis. Bukan kapok juga sih ya, emang mau ngapain lagi gitu kan, gue udah ngelepas PNS gue, mungkin gue balik lagi. Bisa aja sih sebenarnya ke swasta gitu kan, ya cuman bukan jalan gue pikir gitu kan. Gue memutuskan lepas dari PNS pada saat itu ya, ngapain gue kerja lagi sama orang gitu. Oke. Lo lepas PNS murni karena emang pengen jadi pengusaha. Betul. Apa karena dipecat? Enggak lah. Langgar PNS undang-undang. Waktu bentar. Setahu gua ya, itu ada aturan hukum loh. Kalau resign dari PNS itu ada konsekuensi hukum dan Ada, bayarnya bisa. loh. Gue bayar. Lu bayar? Berapa, Bro? Sekitar 60 jutaan. 60 juta, Bro, untuk jadi pengusaha. Iya. Yang bukan jadi modal barang. Iya betul. Iya itu jadi modal juga ya. Modal pindah status. Iya betul. Modal pindah status aja udah harus keluar 60 juta. Oke lah. Terus sudah keluar duit resign, sudah rugi setengah M. Sekarang lo bisnis lagi memulai yang namanya Zada. Kenapa lo menciptakan brand Zada
ini makhluk apa? Mungkin bisa lu ceritakan, bro. Iya, jadi semua kan dimulai karena pandemi ya. Pandemi bisnis gua nggak jalan, yang terakhir bimbel. Bikin bimbel baru tahun pertama. Bimbel yang khusus masuk stan waktu itu kan. Ternyata udah setengah jalan, udah punya siswa, stannya nggak buka karena pandemi. Terus. Ya udah itu, aduh gimana ini. Akhirnya kemarin sempat berinovasi buat kita masukin ke PTN lain lah gitu kan. Cuman gue pikir mau dilanjutin gak akan bisa, tapi gue punya tanggung jawab kan sama siswa-siswa gue yang udah pada daftar gitu segala macam, dan itu ada yang bayar full gitu kan, yang garansi gitulah. Akhirnya gue harus balikin segala macam, itu nambah tanggung jawab gue juga gitu kan. Gue nyebut utang tanggung jawab itulah. Akhirnya gue kepikiran ada momen hampir 3 bulan awal-awal itu kan nggak lockdown juga ya. PSBB lah ya. Iya, PSBB waktu itu kan. Kebanyakan di rumah dan di masjid gitu. Gue pikir ya kegiatan gue nonton Netflix, sholat, udah gitu doang. Netflix gitu kan. and pray. Yoi. Sholat, gue pikir, dan sholat ya di masjid pada saat itu kebanyakan merenung gitu. Habis sholat nggak langsung pulang kan, mau ngapain pulang juga kan, kalau mau tidur nonton TV main sama anak gitu kan. Akhirnya gue sering ngelihat sejadah, lama-lama kan karpet kan, lama-lama karpet dilepas. Jadi gue kayak ngeliatin sebuah masjid siklusnya pada saat itu sering banget gitu ngelihatnya, orang-orang mulai pada bawa sejadah. Gue lihat ya, gue banyak kan ngeliat ke bawah gitu, ngeliat sejadah gue terakhir kali cuci kapan ya gitu ya, kayaknya udah lama gitu kan. Gue pikir, terus gue iseng-iseng aja buka kayak marketplace, gue buka, coba sejadah gue buka di situ, banyak orang yang jual ya. Gue coba ke tempatnya Tanah Abang. Ketika lu ke Tanah Abang, apa yang lu lihat pertama kali? Toko karpet sejadah kan, dari arah manapun kan, dari arah ke Tanah Abang itu pasti yang dijual situ. Iya. Ya udah, gue coba buka iseng. Sebenarnya nggak murni ide gue mulai gitu. Gue lihat udah ada yang jual gitu. Gue coba-coba ATM lah, amati tiru modifikasi. Oh, udah ada pemain sebelumnya udah ya? ada yang main gitu. Terus ya udah gue coba-coba, berhasil nih gitu kan, karena gue juga punya tempat jahit gitu kan, tempat jahit bekas nyokap gitu. Gue coba berhasil, udah gue coba jualin. Awalnya itu tanpa modal sebenarnya bisa dibilang. Tanpa modal karena pada saat itu ada momen kayak orang banyak berdonasi nih. Kebetulan gue aktif di organisasi yang alumnian di stan itu, namanya Ikanas. Waktu itu memang Ikanas itu mostly orang PNS yang enggak terdampak sama pandemi. Pada saat itu banyak orang buka donasi gitu kan, tapi pada saat itu orang juga udah mulai turun donasinya karena ya udah cuma donasi dong biasa gitu kan, donasi buat nakes. Terus gue ajuin aja, gue punya produk nih, produknya belum jadi. Gue tawarin, mau nggak kira-kira jadi sebagian buat donasi, sebagian ya buat produksi. Kekumpul lah dalam waktu 2 minggu sampai 100 juta waktu itu. 100 juta? Iya, dan itu yang pesan sampai 500 sejadah. 500 sajadah? Iya, dalam 2 minggu kurang. Dalam 2 minggu kurang, Ya udah, akhirnya di situ jadi modal awal yang tanpa modal bisnis. Gue pikir kenapa nggak dibisnisin aja? Karena itu modelnya PO berarti. Betul, awal PO. Ya udah, gue bisnisin, gue seriusin, produksi terus sampai sekarang. Alhamdulillah hampir mau 2 tahun lah jalan. Hampir mau 2 tahun jalan dan survive, tanggung jawab gue semua terlunaskan, hidup gue. Bentar, lo ada bilang tanggung jawab lo terlunaskan, bro. Tanggung jawab apa, bro? Yang harus lo lunasi? Apakah Ya, materi? bisnis gue yang sebelumnya kan collapse, menimbulkan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Hutang gitu maksudnya? Iya. Jadi yang kerugian 500 juta itu apa sudah termasuk hutang juga? Iya, itu tanggung jawab, itu hutang. Ada hutangnya juga yang nilainya juga. segitu. Wah. Ya udah, setahun jalan ada beres semua, alhamdulillah. Alhamdulillah lunas dengan bisnis sajadah. Iya. Mantap. Nah, sajadah Zada. Kenapa lo ngambil nama Zada, bro? Zada awalnya itu inspirasi dari anak gua sih. Anak lo namanya Zada? Enggak. Kan? Jani ya? Jani. Jadi dia waktu awal baru bisa ngomong, ketika sholat gua gelar sejadah ngomong jadah gitu kan. Jadah. Gue pikir ya udah, gue cari tahu Zada artinya apa ya. Di situ yang gue serempetin ke jadah tadi kan udah ada sebenarnya. Gue cari tuh di Haki kan, website-nya kan, udah ada jadah.
Gue udah sampai mikirin ke situ loh, padahal belum mulai waktu itu kan, belum sampai. Lu udah ngecek-ngecek ke Haki udah dulu. ngecek gitu karena udah jauh gue pikirnya. Siap. Kayaknya yang belum ada tuh Zada. Udah ada Zada tapi kayaknya produk luar negeri gitu. Gue pikir ya udah, Zada artinya keberuntungan juga. Di situ belum ada, ya gue gas di Zada. Dan Zada yang berarti keberuntungan ini memang membawa keberuntungan juga Alhamdulillah. buat hidup lo ya. Tapi Zada sendiri gimana sih bro produknya bro? Gue pengen lihat. Boleh kita buka nggak nih salah satu? Ini apa? boleh. Ini apa yang ini? Jadi yang pertama itu produk yang gue mulai itu Sajadah Travel. Sajadah travel. Oke. Karena pada saat itu kan orang pandemi butuh namanya Sajadah lipat ya. sejadah lipat buat dibawa-bawa pas ketika kerja di mobil atau gimana. Ini bukanya langsung aja gini ya. Buka langsung aja. Jadi Oke. Wih, ringkes banget nih bro. Ini lo yang bikin apa lipatan-lipatannya nih? iya pada Skema mekanismenya. kan gue bilang. Jadi memang udah sebelumnya itu udah ada yang punya gitu. Cuman masih banyak kekurangan lah gue pikir. Akhirnya gue modifikasi buat lebih simple, buat tambahin kayak ada busanya buat sujud. Oh di bagian kepala. Iya, Oh iya. Jadi lebih empuk ya. betul. Terus ini juga anti air ya? Ya, ini anti air. Anti air, anti bakteri juga karena bisa mudah dibersihin. Bisa mudah dibersihkan. Oke. Anti omikron nggak nih? Itu tergantung masing-masing. Tergantung masing-masing. Tapi kan karena ini sajadah travel sifatnya personal, artinya ya satu orang satu gitu ya. Dan mau dibawa di saku, di kantong belakang, dompet, kayaknya muat-muat aja ya. Di tas juga oke gitu. Kalau yang ini apa nih? Ya ini salah satu varian lain yang sebenarnya gua nggak cuma sejadah travel yang bentuknya seperti itu. Oh, ada yang bundar. Ya semua sejadah travel gua ituin. Ada yang modelnya roll lah ya, roll. Mereknya bukan Zada. Ini gua jual ke brand lain. Oh, jadi lu punya bisnis maklonnya juga? Betul. Oh, kalau yang ini bawahnya agak lebih keset ya? Anti-slip gitu. Anti-slip teknologi. Oh, kalau ini nggak ada brand Zada tulisannya, tapi modelnya di roll Ya, gitu betul. ya. Waduh, makin canggih juga lo perkembangan bisnisnya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya ingat banget waktu Zada awal muncul ini juga saya termasuk brand ambassador tipis-tipisnya lah ya. Sampai anak saya juga gitu ya. Kita pakai, makasih banget Bro Akmal, itu kepake banget sampai sekarang. Dan dulu saya ingat banget nih, belum ada nih ya. Bantal-bantal di kepala ini belum ada. Terus yang anti slip gini juga modelnya belum ada. Artinya lo terus mengembangkan diri ya, terus mengembangkan kualitas produknya, bahkan punya jasa pihak ketiga atau maklonnya juga gitu yang ini jadi sumber revenue baru lo gitu. Nah, sebelum lo melakukan Zada, membuat Zada tadi Bro Akmal cerita riset juga di mereknya gimana gitu. Lumayan berarti lo udah ngerasa bahwa merek itu adalah bagian yang penting dalam menjalankan suatu bisnis. Siapa yang ngasih tahu itu, Bro? Iya, saudara Rahmat sendiri. Tapi ini udah didaftarin belum? Belum. Didaftarin. Berarti habis ini segera, Bro. Karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek, Bro, itu mengatakan sistem pendaftaran merek itu haruslah first to file. Artinya mereka yang pertama kali daftar dialah yang sah memiliki merek tersebut. Jangan sampai setelah podcast ini saya daftarin duluan. Nah, kalau saya yang daftarin duluan, Pak Akmal yang udah branding nanti malah jadi nggak bisa bisnis pakai nama Zada lagi. Artinya memang ini juga harus menjadi literasi bagi seluruh pengusaha di Indonesia. Jadi abis ini Bro mau daftarin merek nggak nih? Siap, langsung lah. Langsung lah ya, jangan sampai enggak. Dan ini juga buat teman-teman semua, teman-teman UMKM di rumah yang belum daftarin merek untuk bisnisnya, cepetan segera didaftarin mereknya. Jangan karena mikir masih awal, masih ini jadi lupa. Nanti takutnya kayak Bro Akmal udah bisnisnya makin gede, terus lupa, nanti bisa diambil ya Bro ya. Malah bisa rugi. Tapi udah ada yang mau ngambil merek lu belum sih sebelumnya? Sejauh ini terakhir gua cek sih belum. Belum ya, belum ada yang menyamai nama di merek ya. Tapi kalau di sosial media udah ada Namanya Zada juga. nama Zada, tapi ngerjain yang lain lah.
Oh, oke. Berarti harus segera bro, harus segera karena benar-benar ini tuh rezimnya adalah first to file. Nah, selanjutnya Zada itu mekanisme produksinya gimana? Apa udah lo punya pabrik atau rumahan apa seperti apa? Home industry sekarang masih. Semua tapi dilakukan oleh gue semua. Oke. Awal-awalnya sih sebenarnya maklon sih ngerjain penjahit mana gue suruh kerjain gitu kan. Tapi ya kebutuhan juga semakin besar. Ya gue punya sendiri sekarang. Oke, berapa total penjahit atau karyawan lo lah? Masih sedikit lah, sekitar 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 orang. Tapi alhamdulillah itu memenuhi kebutuhan untuk saat ini. Tapi bocorin lah, omsetnya kira-kira berapa nih? Nggak bagi-bagi dia. Ya cukup lah buat kehidupan kita yang keputusan yang pada saat itu gue lepas PNS. Ya udah lebih pendapatan dibandingkan teman-teman gue udah ya minimal 5 kali lipat lah. Minimal 5 kali lipat daripada pendapatan di peer circle lo Iya, yang PNS. Iya. Ya luar biasa bro. Artinya gue bisa bilang ya ini sukses lah ya produk ini, dan tentu gue beserta seluruh penonton podcast Undang-Undang ya Civitas Akademika Iblam pasti kita support terus untuk Zada bisa terus berkembang. Amin. Saat ini orang kalau mau beli Zada ya itu caranya gimana bro? Ada di mana aja? Untuk saat ini sih online aja sih. Kita fokus di marketplace. Malah belum offline belum. Tapi udah ada rencana 2022 habis lebaran nanti di offline kita maksimalin. Tapi memang terbesar sekarang online. Online ada di mana aja? Marketplace Tokopedia dan Shopee. Tokopedia, Shopee, Iya. Lazada atau Lazada juga JD? ada. Ada ya platform. Kalau via Instagram bisa juga nggak? Bisa. Langsung DM gitu ya. Oke. Berarti kalau saya mau beli Zada bisa via aplikasi-aplikasi e-commerce Marketplace, ya. yang udah terkenal lah ya, ada semuanya di situ. Tapi setahu gue ya bro, kalau Tokopedia atau satu lagi Shopee itu kan ada bintang-bintangnya tuh. Nah ini tokonya bintang keberapa bro? Bisa dicek di Zada Sajda. Bintangnya 5 sih. 5, wih artinya top seller ya. Alhamdulillah. Kalau nggak top seller ntar dikira tipu-tipu kan bahaya ini. Enggak lah. Salah. Ya, karena dalam perdagangan e-commerce sendiri juga ada aturan hukumnya juga bro. Ada undang-undang ITE-nya yang juga terlibat di situ. Ada pidananya juga karena kasus penipuan online ini makin banyak bro. Kemarin penipuan online perdagangan, ada yang COD nggak dibayar, ada yang uangnya udah ditransfer, barang nggak pernah kekirim. Zada nggak pernah ya tipu-tipu seperti itu ya? Oh, kalau pernah nggak diundang di podcast undang-undang nih, bahaya karena kita harus taat undang-undang kontennya. Siap. Nah produk Zada kan saya tahu sejadah, tapi kan nggak mungkin sajadah terus nih. Iya. Ada produk lain nggak sih bocoran atau mungkin rencana-rencana ke depan lah? Ada. Jadi alhamdulillah nih semenjak punya Zada, sekarang saya udah mulai sebenarnya bisnisnya masih searah, tapi punya lini bisnis baru itu kayak di bisnis printing kain. Oke. Karena ini kan basicnya printing kain semuanya. Alhamdulillah saya udah bisa punya lini bisnis di situ. Jadi fokusnya memang kayak ngerjain bisnis printing itu. Bisnis printing. Tapi di Zadanya sendiri memang fokusnya sekarang sajadah aja. Oke. Karena pemain besar itu belum ada loh sajadah di Oh ya? Indonesia. Karena sebelum mulai Zada juga kan saya risetnya itu kayak di sarung. Sarung atlas, gajah duduk, BHS. Ya. Itu fokusnya sarung doang loh. Oh iya bener. Dan setelah gue cek itu salah satunya BHS ya. Itu per tahun omsetnya 1 triliun. 1 triliun. Jualannya cuma lebaran, produksinya 6 bulan sebelum lebaran. Jualannya sarung. Iya. Doang. Iya. Luar biasa. Jadi lo mendapatkan inspirasi untuk menjadi seperti itu. Iya, dan di Indonesia belum ada pemain besarnya, pemenangnya yang sajadah doang belum ada. Paling produk dari Turki semua, Cina, Iya benar. Persia, Iran. Benar. Indonesia belum ada. Berarti lo ada rencana untuk ekspor juga dong? Alhamdulillah udah berjalan juga ekspor. Sudah berjalan ekspor. Luar biasa. Ekspor kemana bro? Perdana. Malaysia, Singapura.
Malaysia, Singapura, Dubai, Dubai, dan Korea. dan Korea. Waduh, sarangeo Zada. Ya. Berarti orang Korea sekarang juga bisa menikmati produk Zada. Bukan Koreanya sih, karena di Korea kemarin ada campaign wisata halal. Wisata halal. Nah dari situ, dari Korean Tourism Organization-nya bikin ke kita. Hmm. Mereka udah mempersiapkan untuk setelah pandemi untuk melakukan itu. Tapi dari sekarang udah digaungkan, makanya kemarin udah sempat pesan produk kita juga, sudah kirim ke sana. Mantap, berarti lu udah ekspor sajadah ini menjadi fokus utama, ada pelebaran beberapa produk lain juga nanti di 2022. 2022. Apa produk terdekat lah yang mungkin kita sebagai fansnya Zada apa namanya? Warga Zada. Kita memenuhi kebutuhan pasar sih. Memenuhi kebutuhan Kayak pasar. hijab, mukena, Oke. baju-baju Oke. yang fokusnya pada printing. Yang fokusnya pada printing. Kalau souvenir-souvenir gitu, bisnis printing lu juga bisa bantu nggak? Bisa. Soalnya podcast undang-undang atau Iblam mau nyetak souvenir-souvenir kampus bisa, bisa juga. Iblam juga kemarin baru bikin musola ya. Iya, betul. Saya bawain buat diwakafkan. Waduh, terima kasih Bro Akmal. Ya alhamdulillah memang kita percaya Bro, kalau kita perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki kehidupan kita di dunia. Itu gitu. yang gue yakinin. Jadi musola itu juga menjadi prioritas saat Iblam ingin melakukan transformasi. Dan alhamdulillah memang musola yang baik ya, teman-teman banyak yang makin rajin lah sholatnya. Semoga ya, ibadah juga makin diterima. Apalagi kalau sujudnya pakai Zada. Nah, terakhir nih Bro, harapan Bro Akmal untuk Zada atau untuk ya kita semua lah, atau mungkin sekalian tips-tips buat mahasiswa Iblam atau para penonton podcast undang-undang, bagaimana mungkin tips and triknya untuk mau memulai bisnis apalagi di era pandemi ataupun bentar lagi mungkin kita kalau udah selesai pandemi ya, apa sih kiat-kiatnya kurang lebih seperti itu, dan mungkin sama harapan lo Bro, tips and trick memulai usaha, masukan-masukan semangat mungkin buat anak-anak yang nonton, dan harapan ke depan untuk Zada seperti apa. Jadi harapan ke depan bisnis Zada itu adalah gue ingin membuat Zada sebuah bisnis yang bisa gue wariskan. Jujur ini udah mau 2 tahun gue masih belum melakukan bisnis pada Zada. Gue masih berdagang, karena beda bisnis dan dagang itu beda. Ya awal-awal gue sempat melakukan Zada itu berbisnis, tapi agak gagal karena pada saat itu gue punya tanggung jawab, hutang dan lain-lain. Akhirnya gue fokus dagang aja, gimana caranya cash flow jalan semua sampai itu selesai, baru nanti bisnis. Karena ketika bisnis ya kita harus nurunin ego dan lain-lain, ada tim yang lebih besar ya kan, semuanya kita persiapkan lebih matang. Ya harapannya ke Zada menjadi sebuah brand, sebuah usaha yang ya fokusnya pada sejadah, nggak cuma sejadah sih, ya bisnis fashion pada umumnya menjadi salah satu yang pemenangnya lah. Tapi untuk sejadah gue ingin membesarkan fokus memang Zada ini di sejadah. Walaupun nanti ke depannya mungkin ada Zada Group, ya entitas bisnisnya ada banyak gitu kan, tapi fokusnya pemenangnya Zada adalah sejadah. Kayak gue bilang, di Indonesia belum ada yang nomor 1, belum ada yang pemenangnya, dan gue sedang berjalan menuju ke nomor 1 itu. Amin. Terus ya Tips and trick. Semangat lah buat teman-teman. Buat teman-teman yang baru mulai usaha, ya jangan pernah bingung dulu. Maksudnya gue mau dagang apa, mau bisnis apa, mau jualan apa, jalanin aja dulu gitu kan. Coba riset-riset di marketplace itu banyak, gampang gitu cara merisetnya kan. Terus kalau gue sih prinsipnya karena 3 kali bisnis gagal, ya jangan malu untuk dagang, ya kan. Jadi jangan terlalu fokus pada gue pengen punya startup, gue pengen bisnis, gue pengen disebut entrepreneur. Tujuan lu emang ke situ doang gitu kan. Jangan sampai terlena dengan gelar-gelar sebuah entrepreneur gitu. Kalau emang lu awalnya dagang, yang gue lakukan sekarang dagang, ya lu pedagang aja dulu gitu kan. Tapi tetap punya plan jangka terdekat, jangka menengah sampai jangka panjang. Itu yang gue lakukan sama Zada. Jangka pendeknya adalah gue berdagang Zada. Jangka menengah membuat sebuah entitas bisnis Zada, daftarin haki, daftarin merek semuanya gitulah, hal-hal yang terkait
bisnis dan undang-undang dan lain-lain. Jangka panjangnya adalah ya bisnis ini akan bisa gue wariskan. Ketika gue nggak ada, ya bisnisnya akan tetap berjalan tanpa akmal gitu kan. Ya Zada menjadi sebuah bisnis. Oke. Top banget. Tepuk tangan dulu untuk penonton yang ada di rumah yang meskipun gak ada suaranya ya. Tapi closing lo tadi membuat gua tertampar bro ya. Tertampar dan terundang-undang ya. Maksudnya gimana? Penuh banget insight-nya, itu daging semua tuh pengalaman karena gak main-main ya. 3 kali bisnis, 3 kali bangkrut, sekarang masuk yang keempat dan alhamdulillah beliau mendapatkan hasil yang bisa dinikmati dan harapannya bisa juga diwariskan sampai nanti ke anak dan cucu ya. Sehingga Zada ini menjadi suatu legacy bagi seorang Akmal dan juga teman-teman yang bekerja di bawah naungan dari Zada Group. Mungkin sekian kali bro yang kita bisa obrolin ya hari ini. Kita senang banget bisa ngobrol banyak tentang Zada dan perkembangannya karena saya yakin teman-teman yang nonton podcast Undang-Undang ini akan menjadi episode yang sangat menarik dan insightful sehingga teman-teman bisa selanjutnya mengambil materi pelajaran yang berharga dan menjadi pengusaha di era sekarang ini. Sekian obrolan podcast Undang-Undang, sampai jumpa lagi di Undang-Undang selanjutnya.